Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrianto dari Fakultas Teknik Industri IXTA Brand Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses manufaktur, yaitu perbandingan antara mesin fries dan mesin Stackcraft. Untuk mesin fries sendiri, yaitu mesin perkakas yang digunakan untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu benda kerja dengan menggunakan pisau fries atau cutter sebagai alat potong atau pahat penyayat yang berputar pada sumbu mesin. Selanjutnya itu masuk ke prinsip kerja mesin fries. Alat potong mesin fries berputar sedangkan benda kerjanya bergerak mendatar atau melintang secara perlahan. Gerakan pada mesin fries sendiri mampu menghasilkan beberapa gerakan potong yang berbeda. Nah, gerakan ini bisa mempengaruhi hasil benda kerja pada umumnya. Ada 3 gerakan utama, yaitu pertama gerakan utama, yang kedua gerakan pemakanan, yang ketiga gerakan setting. Untuk gerakan utama sendiri yaitu gerakan yang terbentuk oleh putaran alat potong pada spindle utama. Biasanya gerakan ini mempunyai satuan bilangan RPM atau rotasi per menit. Yang kedua itu gerakan pemakanan. Untuk gerakan pemakanan sendiri yaitu gerakan yang dihasilkan oleh benda kerja pada waktu proses pemotongan. Satuan gerakan pada bilangan ini adalah M atau menit. Yang ketiga yaitu gerakan setting. Selanjutnya yaitu masuk ke gerakan benda kerja pada alat potong. Ada 2 gerakan benda kerja pada alat potong, yaitu yang pertama konvensional milling, yang kedua clean milling. Untuk konvensional milling sendiri yaitu merupakan cara pengevraisan di mana putaran cutter berlawanan dengan gerakan benda kerja. Untuk clean milling sendiri yaitu merupakan cara pengevraisan di mana putaran cutter searah dengan gerakan benda kerja atau berbanding terbalik dengan konvensional milling. Selanjutnya itu bentuk atau hasil dari pengevraisan. Banyak bentuk pengevraisan dari hasil milling sendiri. Mesin fresh mempunyai beberapa hasil bentuk yang berbeda dikarenakan cara pengerjaannya. Yang pertama yaitu bidang rata datar, kedua bidang rata miring menyudut, yang ketiga bidang siku, yang keempat bidang sejajar. Yang kelima yaitu alur lurus atau melingkar, yang keenam segi banyak beraturan atau tidak beraturan, yang ketujuh pengeboran lubang atau memperbesar lubang, yang kedelapan roda gigi lurus, helling, paying atau cacing, yang kesembilan knock atau ekstrinsic, dan masih banyak lagi hasil dari bentuk pengevraisan. Selanjutnya itu bagian-bagian mesin fries. Nah, ada 8 bagian utama dari mesin fries sendiri. Yang pertama itu spindle utama, meja atau tabel. Yang ketiga motor drive, yang keempat transmisi, yang kelima kni, yang keenam kolom atau tiang, yang ketujuh base atau dasar, yang kedelapan yaitu kontrol. Selanjutnya itu jenis-jenis mesin fries. Nah, ada 2 jenis dalam mesin fries, yaitu berdasarkan posisi spindle utama dan berdasarkan fungsi penggunaan. Di posisi spindle sendiri dibagi lagi menjadi beberapa bagian, begitu juga untuk fungsi penggunaannya. Nah, berdasarkan posisi spindle utama, yang pertama itu mesin fries horizontal, mesin fries vertikal, mesin fries universal, mesin fries CNC. Nah, untuk fungsi penggunaannya dibagi lagi menjadi 6, yaitu pertama plano milling, surface milling, trend milling, gear milling atau mesin milling hobbing, yang kelima copy milling, yang terakhir atau keenam mesin milling gravier. Nah, untuk mesin fries horizontal, mesin fries yang ini yaitu mesin poros utama sebagai pemutar dan pemegang alat potong pada posisi mendatar. Fries horizontal dapat digunakan untuk mengerjakan pekerjaan seperti meng-fries rata, meng-fries alur,
mengefresh roda gigi lurus, mengefresh bentuk, dan lain-lainnya. Untuk mesin fresh vertikal itu merupakan mesin fresh dengan poros utama sebagai pemutar dengan pemegang alat potong dengan posisi tegak. Nah, mesin fresh vertikal dapat digunakan untuk mengerjakan pekerjaan seperti mengefresh rata, mengefresh lurus, mengebor, dan lain-lain. Untuk yang ketiga itu mesin fresh universal. Mesin ini merupakan gabungan dari mesin fresh horizontal dan vertikal. Akan tetapi mesin ini tidak dapat digunakan secara bersamaan. Jadi harus bergantian antara penggunaan satu dan yang lainnya. Yang keempat atau yang terakhir mesin fresh CNC, yaitu mesin fresh merupakan mesin fresh vertikal yang dikendalikan dengan sistem komputer dan numerik. Nah, mesin ini yaitu mesin tipe mesin canggih atau mesin modern. Nah, untuk fungsi penggunaannya itu yang pertama plano milling itu merupakan mesin yang digunakan untuk memotong permukaan atau flash cutting dengan benda kerja yang sangat besar. Yang kedua itu surface milling. Nah, surface milling itu yaitu untuk produksi massal. Kepala spindle dan cutter naik turun. Yang ketiga itu train milling, mesin fresh yang digunakan untuk membuat ulir. Yang keempat yaitu gear milling atau mesin milling hobbing, merupakan mesin fresh yang digunakan untuk membuat roda gigi atau gear dan sejenisnya. Nah, selanjutnya itu masuk pada mesin scrap. Mesin scrap atau shaper mesin merupakan mesin perkakas yang digunakan untuk membentuk benda kerja dengan cara menyayat benda kerja dengan menggunakan pahat yang bergerak lurus bolak-balik. Nah, berbagai operasi dapat dilaksanakan pada mesin scrap seperti menyekrap datar, menyekrap bidang siku, menyekrap bidang miring, menyekrap bentuk cembung, dan masih banyak lagi. Nah, masuk ke gerakan pada mesin scrap. Di sini mesin scrap sendiri dibagi menjadi 3 gerakan. Gerakan utama atau gerakan pemotongan, gerakan yang kedua itu gerakan pemakanan, dan gerakan ketiga itu gerakan pengikatan. Untuk gerakan utama sendiri yaitu gerakan pemotongan, berupa gerakan lurus maju mundur yang dilakukan oleh pahat. Nah, selama langkah kerja atau gerak maju, pahat memotong atau menyayat benda kerja yang menghasilkan barang atau tatal. Dan pada langkah bebas atau gerak mundur, pahat bergerak mundur tanpa melakukan penyayatan benda kerja. Yang kedua itu gerakan pemakanan. Untuk gerakan pemakanan sendiri yaitu gerakan ini merupakan gerakan ke samping secara mendatar dari benda kerja yang melintang gerakan pahat yang maju mundur. Gerakan ini menghasilkan ketebalan tatal yang terpotong. Yang terakhir yaitu gerakan pengikatan. Gerakan ini merupakan gerakan vertikal ke bawah atau ke atas dari pahat sehingga dihasilkan kedalaman pemotongan yang dikehendaki. Nah, selain mesin scrap dikenal juga mesin serut atau planer mesin. Mesin scrap dan planer mesin memiliki fungsi yang sama. Berbeda keduanya adalah jika pada mesin scrap yang bergerak maju mundur adalah pahat, sedangkan pada planer mesin yang bergerak maju mundur adalah benda kerja bersama-sama dengan meja mesin. Selanjutnya itu bagian-bagian utama mesin scrap. Bagian-bagian utama mesin scrap terdiri dari beberapa bagian. Pertama itu rangka atau kolom atau benda mesin. Yang kedua meja atau tablet. Yang ketiga lengan atau ram. Yang keempat eretan pahat atau tool head. Yang kelima penjepit pahat atau tool post. Yang keenam atau terakhir itu pelat ayun. Yang ketujuh yaitu tuas pengatur kedudukan langkah atau ram positioning loop. Yang kedelapan yaitu poros pengatur langkah atau strut regulator shaft. Yang ke-9 yaitu eretan meja arah mendatar atau closed transverse shift. Yang ke-10 yaitu eretan meja arah
tegak atau vertical transversal. Yang ke-11 yaitu yang terakhir, tuas pengatur kecepatan dan alas atau base. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kedua mesin ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk kelebihan mesin fresh itu sendiri, yaitu kemampuannya untuk melakukan berbagai jenis pemesinan adalah keuntungan utama pada mesin ini. Nah, walaupun demikian mesin ini memiliki kekurangan dalam hal kelakuan atau kekuatan penyanyatannya dibandingkan dengan mesin sekrap itu sendiri. Nah, sekian penjelasan saya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.